Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Pada kali ini kita akan belajar tematik untuk kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Yuk mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nah, nasi yang kita makan setiap hari itu berasal dari apa ya? Iya, nasi yang kita makan setiap hari itu berasal dari beras. Dan beras berasal dari padi. Yuk mari kita mengenal lebih dalam tentang tanaman padi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pertumbuhan tanaman padi. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar grafik pertumbuhan tanaman padi di samping ya. Tahap pertama, pertumbuhan tanaman padi yaitu padi akan direndam selama 1 malam di dalam air. Kemudian ditanam di lahan sementara. Lalu tahap kedua yaitu biji akan tumbuh akar dan tunas akan menonjol keluar. Kemudian batangnya akan memanjang atau membentuk kecambah. Tahap ketiga, setelah membentuk kecambah sudah bertumbuh, lalu kita tanam. Kemudian tanaman padi akan berbunga hingga gabah matang, bertumbuh penuh, keras dan berwarna kuning dan siap untuk dipanen. Nah anak-anak, itu tadi proses perkembangan atau pertumbuhan dari tanaman padi. Proses tadi akan terus berulang-ulang karena gabah akan direndam, kemudian membentuk kecambah dan begitu seterusnya. Anak-anak, tanaman padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Sedangkan tahap pertumbuhan tanaman padi dapat berlangsung selama 110 hingga 130 hari. Jadi membutuhkan 4 bulanan lebih tahap pertumbuhan padi. Nah anak-anak, tadi kita sudah menyebutkan istilah gabah. Nah, apa ya itu gabah? Iya, gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Berikut beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian jangan sampai digunakan untuk kebutuhan lainnya, seperti digunakan untuk mendirikan sebuah bangunan. Yang ketiga, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah dapat menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, menjaga saluran air agar tetap mengalir. Dan yang kelima yaitu penggunaan beras sesuai kebutuhan. Jumlah penduduk yang meningkat juga akan meningkatkan kebutuhan yang besar pada padi. Jadi, penggunaan beras yang sesuai kebutuhan juga akan sangat membantu. Anak-anak, coba perhatikan gambar di samping. Ada gambar apa saja ya? Iya, ada gambar pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Nah,
Sekarang mari kita coba mengenal lebih dalam tentang ketiga tempat tersebut ya. Yang pertama adalah pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Nah, pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Yang kedua yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan permukaan bumi yang mempunyai ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi biasanya dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan, sebagai objek wisata, dan usaha untuk perkebunan. Yang ketiga, dataran rendah. Dataran rendah merupakan permukaan bumi yang datar dan ketinggiannya kurang dari 200 meter. Nah, dataran rendah biasanya berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah biasanya digunakan sebagai pertanian, perindustrian, perumahan, peternakan, dan berbagai jenis perkebunan. Alam terbagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Yuk, mari kita bahas. Yang pertama ada dataran tinggi. Dataran tinggi termasuk kenampakan alam daratan. Ayo, siapa yang pernah ke puncak? Puncak di Bogor termasuk dataran tinggi loh teman-teman. Dataran tinggi adalah daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Contoh lainnya adalah dataran tinggi Gayo di Aceh dan dataran tinggi Muler di Kalimantan Barat. Dataran tinggi memiliki ciri-ciri yaitu berudara sejuk sehingga dijadikan tempat rekreasi, memiliki udara kering dibandingkan wilayah lain. Curah hujan lebih rendah daripada dataran rendah, dan pertaniannya dibuat terasering. Dataran tinggi menghasilkan beragam sumber daya alam loh teman-teman. Di antaranya adalah teh, kopi, karet, susu sapi perah, stroberi, dan masih banyak lagi. Kemudian, dataran tinggi sering dimanfaatkan untuk perkebunan, peternakan sapi, objek wisata, dan pembangkit listrik tenaga air. Nah, oleh karena itu, warga di dataran tinggi umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, pekerja perkebunan, dan pemandu wisata. Selanjutnya ada dataran rendah. Sama seperti dataran tinggi, dataran rendah juga termasuk kenampakan alam daratan. Dataran rendah adalah daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri dataran rendah diantaranya adalah tanahnya lebih subur sehingga cocok dijadikan lahan pertanian. Lebih banyak penduduk dibanding dataran tinggi. Tekanan udaranya lebih tinggi, terbentuk akibat proses sedimentasi. Sumber daya alam yang dihasilkan oleh dataran rendah umumnya adalah padi, pisang, jagung, tebu, dan kelapa sawit. Dataran rendah sering dimanfaatkan sebagai pemukiman penduduk, peternakan hewan, lahan pertanian, serta perkebunan dan industri. Mata pencaharian dataran rendah biasanya adalah buruh, petani, pedagang, peternak, dan pegawai perusahaan. Terakhir ada pantai. Pantai termasuk kenampakan alam perairan. Pantai adalah dataran di tepi laut dan merupakan batasan antara daratan dan perairan. Contohnya adalah Pantai Ancol di Jakarta dan Pantai Menganti di Jawa Tengah. Yuk kenali ciri-ciri pantai. Pantai memiliki tanah berpasir. Terdapat tumbuhan yang memiliki akar napas seperti mangrove. Terdapat beragam terumbu karang. Pantai biasanya menghasilkan sumber daya alam berupa garam, pohon bakau, pohon kelapa, dan rumput laut. Pantai cocok dimanfaatkan untuk tambak atau budidaya ikan, pertanian rumput laut,
pertanian garam, dan objek wisata. Mata pencaharian penduduk di pantai adalah nelayan, petani garam, petani kelapa, dan juga peternak ikan. Nah, pasti kalian sudah tahu di mana tempat tinggal kalian kan? Apakah di dataran tinggi, dataran rendah, atau di pantai? Demikian pembelajaran kali ini pada mata pelajaran tematik kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitarku, pembelajaran 1. Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak di rumah ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.